Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urifa Prihantini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Saya akan menceritakan praktik baik atau best practice terkait dengan mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran yang saya tulis menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Saya mengajar di SMP Islam Al-Akbar Mojokerto menemui permasalahan terkait kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Sehingga tujuan yang ingin saya capai adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual yang ditinjau dari adversity quotient. Adversity quotient adalah kemampuan seseorang atau kecerdasan seseorang untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual ditunjukkan oleh beberapa hal seperti: 1. Siswa tidak dapat memahami isi bacaan. Kedua, siswa tidak dapat mengaitkan bacaan dengan pertanyaan, sehingga pada akhirnya menimbulkan penyebab yang ketiga, yaitu siswa tidak dapat menemukan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kemampuan siswa, latar belakang siswa, usia siswa, kesehatan siswa, dan lingkungan siswa, juga dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman belajar siswa. Untuk penyebab nomor 1 sampai nomor 5 tidak dapat diuraikan begitu saja. Tapi untuk penyebab nomor 6, yakni kurangnya pengalaman belajar siswa, dapat diselesaikan di dalam pembelajaran oleh guru. Maka praktik ini harus dilakukan oleh guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya memahami konten tanpa tahu makna atau aplikasinya. Tantangan apa yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Dari kajian literatur dan wawancara, tantangan yang dihadapi adalah kondisi siswa, kurangnya kemampuan siswa, latar belakang keluarga, usia siswa, kesehatan siswa, dan lingkungan siswa. Dan yang terakhir adalah pengalaman belajar siswa yang bisa diberikan oleh guru kepada siswa dalam hal ini atau dalam kondisi ini adalah bagaimana kita memberikan pengalaman kepada siswa. Keadaan seperti ini dipicu oleh model pembelajaran yang biasanya monoton, kurang berpusat kepada siswa dan terlalu berpusat kepada guru, di mana guru adalah satu-satunya sumber informasi. Siapa saja yang berperan aktif dalam kegiatan ini? Kepala sekolah di sini sebagai penanggung jawab, guru sebagai pengajar, dan siswa sebagai sampel dalam melaksanakan pembelajaran. Langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh guru untuk menyiapkan kegiatan ini? Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah melakukan kajian literatur dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk memilah bahan ajar yang baik, media pembelajaran yang baik, model pembelajaran yang baik, lembar kerja yang baik yang disesuaikan dengan kondisi siswa atau kebutuhan siswa untuk mengatasi tujuan masalah. Dengan proses ini diharapkan dapat menghasilkan bahan ajar, media pembelajaran, model pembelajaran, dan lembar kerja yang memang cocok untuk siswa. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan langkah-langkah yang diberikan oleh Polya. Dan model pembelajaran yang dipilih adalah problem-based learning. Kita tahu bahwa model pembelajaran ini salah satu kelemahannya adalah waktu, di mana waktu harus dimanfaatkan dengan baik oleh guru sebagai fasilitator agar siswa dapat berdiskusi dengan teman sekelompoknya dengan baik, efektif, dan cepat, sehingga mereka memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah kontekstual tersebut. Masalah yang diangkat dalam pembelajaran kali ini adalah menghitung kebutuhan air minum secara umum. Kebutuhan air minum ini
dalam suatu artikel disebutkan bisa dihitung menggunakan rumus tertentu. Permasalahannya, siswa harus menentukan pola minum yang cocok untuk ibu hamil tersebut. Ada pola minum satu, ada pola minum yang kedua. Pola minum satu itu ada beberapa gelas yang harus diminum setiap pagi, siang, sore, dan malam. Begitu juga dengan pola 2, di mana volume setiap gelasnya itu berbeda-beda. Ini dikaitkan dengan materi bangun ruang sisi lengkung. Di materi bangun ruang sisi lengkung ini, khususnya yang kita bahas adalah volume bangun ruang sisi lengkung, di mana siswa harus menentukan volume dari setiap gelas atau volume dari keseluruhan air minum di dalam gelas pada pola 1 dan pola yang kedua. Dan itu harus ditentukan oleh siswa, di pola mana yang cocok untuk suatu kondisi atau suatu keadaan seseorang. Refleksi hasil dari kegiatan ini adalah 70% siswa secara aktif mengerjakan lembar kerja, padahal sebelumnya hanya sekitar 25% siswa yang aktif mengerjakan lembar kerja atau menyelesaikan masalah. Jadi, apakah solusi ini efektif? Saya rasa cukup efektif didukung dengan lembar kerja siswa dan kuis siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran, yang terlibat aktif dalam mengerjakan lembar kerja, dan dapat menyelesaikan kuisnya dengan baik. Lalu, hal baik apa yang didapat dari proses ini? Hal baik yang didapat dari proses ini adalah guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan dengan kesulitan siswa, sehingga siswa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan pada saat guru mendesain pembelajaran, guru harus banyak membaca, sehingga apa yang direncanakan dalam pembelajaran dapat terlaksana baik pada saat pembelajaran. Tidak lupa, guru juga harus melakukan penilaian pembelajaran sebagai bahan untuk refleksi lebih lanjut, di mana ketiga proses ini kan merupakan tugas pokok seorang guru. Teruslah belajar untuk guru-guru masa kini. Terima kasih, saya Urifa Prihantini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.